Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Devita Dwi Remata Suci akan menjelaskan tentang dasar-dasar toksikologi. Apa sih itu toksikologi? Toksikologi itu adalah suatu cabang ilmu dari biologi, kimia, farmasi atau farmakologi yang berkaitan dengan efek merugikan dan bahan kimia pada makhluk hidup. Toksikologi ini mempunyai 5 aspek, yaitu sosial, toxic effect, toksikan atau toksin, management of toxicity, dan mekanisme of toxicity. Kemudian, apa saja sih area toksikologi? Yaitu meliputi ada environmental toxicology, occupational atau industrial toxicology, regulatory toxicology, clinical toxicology, dan juga descriptive toxicology. Yang pertama itu ada environmental toxicology. Apa sih environmental toxicology tersebut? Environmental toxicology yaitu berkaitan dengan lingkungan. Suatu studi kimia yang mengkontaminasi suatu makanan, air, minyak, dan juga udara. Kemudian masuk ke dalam tubuh dan merusak gangguan pada sistem organ. Contohnya itu ada radioaktif, polusi udara. Yang kedua, occupational atau industrial toxicology, yaitu melindungi para pekerja dari racun kimia pada peralatan. Nah, yang ketiga ada regulatory toxicology. Itu membahas menyatakan suatu produk tersebut aman atau tidak, dapat digunakan atau tidak. Nah, contohnya itu yang bertugas itu adalah BPOM. Nah, kemudian ada food toxicology. Food toxicology tersebut membahas bagaimana sih kita untuk bisa memilih produk yang aman yang dapat disuplai. Contohnya itu ada makanan kemasan ya yang berupa sarden dan lain-lain. Kemudian clinical toxicology. Clinical toxicology ini fokus pada penyakit dan juga jangka waktu si penyakit tersebut dan juga jangka waktu dari sakitnya. Kemudian descriptive toxicology ini membahas tentang bagaimana dilakukan pada hewan uji, pada uji eksperimental. Biasanya untuk mengetahui pada apakah suatu senyawa dapat menyebabkan toksik atau kematian. Nah, kemudian biasanya dinyatakan dalam LD50. Nah, kemudian terdapat durasi dan juga frekuensi. Itu yang pertama ada akut, subkronik, dan juga kronik. Akut itu adalah pemaparan kurang dari 24 jam atau dalam waktu 1 hari. Nah, pemberiannya itu secara tunggal, berulang dalam 24 jam untuk memberikan sedikit toksik dan taktis tidak toksik. Kemudian ada subakut. Nah, subakut ini pemaparannya berulang selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian subkronik. Subkronik ini pemaparannya yaitu sekitar 1 sampai 3 bulan. Kemudian kronik. Kronik ini jangkanya panjang, menyebabkan karsinogenitas dan pemaparannya secara berulang itu lebih dari 3 bulan. Kemudian terdapat spektrum efek yang tidak diinginkan. Yang pertama itu ada reaksi alergi. Nah, reaksi alergi, kemudian reaksi idiosinkrasi, kemudian immediate versus delayed toxicity, kemudian reversible versus irreversible toxicity, kemudian lokal versus systemic toxicity. Nah, yang pertama itu adalah reaksi alergi. Reaksi alergi itu terhadap bahan kimia, suatu efek samping yang dimediasi secara imunologi yang dihasilkan dari sensitivitasnya. Kemudian idiosinkrasi itu secara genetik. Kemudian terdapat interaksi bahan kimia, yaitu adanya efek aditif, efek sinergis, efek potensial, dan juga efek antagonistis.
Efek aditif itu kombinasi efek dari dua bahan kimia sama dengan penjumlahannya dari efek bahan yang diberikan secara tunggal. Nah, kemudian efek sinergis itu kombinasi efek dari dua bahan kimia lebih besar dari penjumlahan efek bahan jika diberikan secara tunggal. Kemudian efek potensial itu suatu bahan aktif yang tidak memberikan efek toksik terhadap organ tertentu, tetapi menjadi berefek setelah dikombinasikan dengan obat yang lain. Kemudian efek antagonistis, yaitu kombinasi efek dari dua bahan kimia yang antagonis. Kemudian faktor yang mempengaruhi toksisitas, yaitu ada metabolisme, status kesehatan, usia, itu khususnya pada pediatri dan juga geriatri. Kemudian status nutrisi, genetik, dan juga lingkungan, itu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya toksisitas. Kemudian organ-organ sasarannya itu meliputi hati, ginjal, sel-sel saraf, dan juga sum-sum tulang. Nah, kemudian mekanisme toksisitas, yaitu meliputi ADME atau bisa disebut dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi of toksikan. Absorpsi ini yaitu kemampuan bahan toksin untuk masuk ke dalam aliran darah, yaitu melalui inhalasi, ingesti, maupun dermal. Kemudian distribusi, yaitu proses di mana bahan kimia bertranslokasi di dalam tubuh. Nah, darah akan membawa bahan tersebut ke dalam situs kerjanya. Kemudian organ tempat transformasi dan juga eliminasi. Lalu kecepatan distribusi tergantung pada aliran darah dan juga karakteristik si toksikan tersebut. Kemudian di metabolisme. Nah, adverse effect-nya itu tergantung pada konsentrasi senyawa aktif pada tempat si target. Kemudian terjadi bioaktivasi, lalu biotransformasi yang dapat menghasilkan formasi metabolisme menjadi reaktif. Kemudian yang terakhir yaitu eliminasi of toksikan. Nah, terdapat 3 eliminasi, yaitu eliminasi di ginjal, eliminasi empedu, dan juga eliminasi melalui respirasi. Eliminasi ginjal itu produknya larut dalam air, kemudian disaring dari darah oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Kemudian eliminasi empedu itu senyawa tertentu dapat diekstraksi oleh hati dan diekstraksikan melalui empedu, usus halus, eliminasi melalui feses. Kemudian eliminasi melalui respirasi. Eliminasi melalui respirasi ini yaitu senyawa mudah menguap atau volatil akan diekhalasi melalui pernafasan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.